Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo semua, hari ini kita akan belajar lanjutan dari sebelumnya, yaitu dinamika. Nah, adapun outline dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama kita bisa mengetahui apa itu gaya gesek, yang kedua jenis-jenis gaya gesek, yang ketiga gaya hambat dan laju yang terminal, gerak melingkar, dan terakhir adalah gaya sentripetal. Yang pertama, jika gayanya lebih kecil daripada gaya gesek, maka benda diam. Jika gaya sama dengan gaya geseknya, maka benda mau akan bergerak, dan jika gaya lebih besar daripada gaya geseknya, maka benda bergerak. Nah, kita tinjau jika benda diam, F lebih kecil daripada Fs. Nah, itu bisa kita sebutkan Fs di sini adalah gaya gesek statis. Namun sebenarnya jika dia mau bergerak, kita tidak lagi menyebutkannya Fs ya, itu menjadi Fk. Jadi di sini ada dua jenis. Saat suatu benda bergerak relatif dengan permukaan, gaya gesek kinetik itu didefinisikan dengan mu Kn, di mana mu K itu adalah koefisien kinetik, koefisien gaya saat suatu benda bergerak relatif dengan permukaannya disebut juga dengan gaya gesek kinetik, di mana rumusnya adalah mu K dikali N. Mu K itu adalah koefisien gaya gesek, sedangkan N adalah gaya normalnya. Nah, sedangkan yang kedua, saat benda relatif tidak bergerak dengan permukaan atau gaya gesek statis. Nah, di sini lebih tepat kita bikin gaya gesek statis, oke? Dimana gaya gesek statis itu rumusnya sama seperti ini, cuma berbedanya di hanya S-nya saja. Di sini adalah mu S dikali N, oke? Nah, dengan kata lain, bisa kita lihat bahwa Fk lebih kecil daripada Fs, sehingga mu K itu nilainya selalu lebih kecil daripada mu S. Itu kita lihat dari gambar ini. Bagaimana magnitude of frictional force terhadap time. Jadi ketika bendanya tersebut ada di titik ini, itu masih statis. Sampai nanti dia bisa melewati atau bisa mengimbangi nilai F, maka dia bisa bergerak. Nah, ketika dia sudah bergerak, nilainya itu sangat relatif kecil. Makanya Fk lebih kecil daripada Fs. Demikian. Ilustrasinya seperti ini. Kita misalkan si Charles lah ya. Charles ingin mendorong sebuah balok dari posisi ini di atas sebuah lantai. Oke. Kondisinya balok diam. Kalau balok diam, maka F eksternal si Charles, saya beri di sini CH. FCH itu masih lebih kecil daripada gaya geseknya, bukan? Nah, gaya geseknya jika dia ke sana, maka gaya geseknya adalah ke sini. Oke? Masih kondisi seperti ini. Supaya si Charles bisa mendorong ini dan ada pergerakan ke arah sana, sudah, maka gaya eksternal si Charles haruslah lebih besar daripada gaya gesek. Benar? Nah, selanjutnya, dia akan berusaha. Pada saat si Charles itu gayanya sama dengan gaya gesek, sudah, ini bukan lagi gaya gesek statis, tapi sudah gaya gesek kinetik. Di mana besarnya itu, sudah, pastilah Fs itu lebih besar daripada Fk. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah Fs. Sudah, ini adalah ketika sudah nyaris akan bergerak, di sini adalah Fk. Gitu. Jadi, nanti kalau misalnya di soal, kalau kalian bisa melihat ada dua soal
koefisien kinetik dan koefisien statik gitu, kalian bisa melihat yang mana sebenarnya statik, yang mana yang sebenarnya adalah kinetiknya, karena ini selalu lebih besar daripada ini. Oke, bisa sampai di sini? Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.